seruput kopi dulu lur, biar adem. Karena kabar yang kita bahas hari ini cukup panas dan penuh teka-teki. Kasal baru saja melakukan kunjungan penting ke Jerman. Dan banyak yang menduga kunjungan ini bukan sekedar lihat-lihat, tapi punya kaitan langsung dengan kapal baru TNI AL yang dikirim ke Jerman. Bahkan diduga akan ada serah terima dalam waktu dekat. Lur, kita mulai dari poin paling jelas dulu. Kunjungan Kasal Laksmana TNI Dr. Muhammad Ali ke Jerman dilakukan ke beberapa perusahaan pertahanan besar seperti Rheinmetall dan Euroatlas. Di sini Kasal disuguhi presentasi teknologi kelas dunia, mulai dari submarine control simulation, sistem peperangan bawah laut, sampai AUV Greshak, drone otonom bawah laut buatan Jerman yang lagi naik daun. Greshak ini bukan sekedar robot laut biasa. Ini kendaraan otonom yang bisa bekerja untuk misi ISR, pengintaian, survei hidrografi, sampai operasi anti ranjau dan anti kapal selam. Teknologi seperti ini persis cocok dengan kebutuhan Indonesia, apalagi dengan luas laut kita yang luas biasa besar. Nah, di bagian inilah benang merahnya mulai ketemu. Kita tahu bahwa Indonesia baru saja mengirimkan sebuah kapal perang jenis WHO bantuan hidrooceanografi bernama KRI Canopus 936 ke Jerman. Bukan untuk dibangun dari nol lur, tapi untuk tahap final, pemasangan dan integrasi peralatan oceanografi super canggih yang hanya dimiliki oleh beberapa perusahaan Jerman. Kapal ini berada di galangan Viking dan Rasmussen di Bremen. Galangan ini terkenal sebagai spesialis kapal survei laut dalam, kapal SAR, dan platform misi khusus. Di sini KRI Canopus mendapatkan paket lengkap teknologi hidrografik, mulai dari multi-beam echo sounder resolusi tinggi, side scan sonar pemetaan 3 dimensi, subbottom profil untuk cek struktur tanah dasar laut, sistem AUV docking, dan integrasi komputer pemetaan laut 4D generasi terbaru. Dengan kata lain, walaupun kapal ini dibuat di Indonesia, otaknya dibentuk di Jerman. Nah lur, pertanyaan sekarang, apakah kunjungan Kasal ke Jerman berkaitan dengan kapal ini? Jawabannya besar kemungkinan iya. Ada 3 alasan kuat. Pertama, tim TNI AL menghadiri langsung uji coba AUV Greshak. AUV ini adalah alat yang sering diintegrasikan atau dioperasikan bersama dengan kapal survei jenis WHO seperti Canopus. Jadi kunjungan Kasal ini sangat relevan dengan sistem yang sedang dipasang di kapal tersebut. Kedua, KRI Canopus berada di tahap akhir pemasangan peralatan. Biasanya, ketika sebuah kapal militer berada di fase final integrasi teknologi, pejabat tinggi akan melakukan kunjungan sebagai tahap praserah terima. Ini pola yang sudah umum di industri pertahanan internasional. Ketiga, Viking dan Rasmussen memang sering melakukan serah terima kapal pesanan luar negeri langsung di galangan mereka. Jadi bukan mustahil kalau beberapa waktu ke depan akan ada upacara serah terima resmi KRI Canopus 936 langsung di Jerman sebelum nanti pulang ke Indonesia. Kenapa ini penting buat Indonesia? Karena TNI AL tidak hanya memperkuat kapal tempurnya, tapi juga kemampuan membaca, memetakan, dan menguasai informasi bawah laut. Di era sekarang, yang menang bukan cuma yang punya meriam terbesar, tapi yang punya data paling lengkap tentang apa yang terjadi di bawah permukaan lautnya. Dengan kapal seperti KRI Canopus yang dilengkapi teknologi Jerman, ditambah AUV canggih seperti Greshak, kemampuan Indonesia untuk memetakan menjaga kabel laut nasional, mendeteksi objek mencurigakan, mengawasi kapal selam asing, bahkan menemukan sumber energi laut dalam, akan meningkat berkali-kali lipat lur. Ini bukan sekedar kapal survei biasa. Ini adalah mata dan telinga TNI AL di kedalaman yang tak bisa dijangkau manusia. Jadi lur, kalau dilihat
Dari urutannya, kunjungan Kasal, uji coba AUV, kapal yang sedang di Jerman, dan pola kerja industri pertahanan Jerman. Semua tanda-tandanya jelas. TNI AL sangat mungkin sedang bersiap menyambut tahap serah terima KRI Canopus 936, kapal hidrooceanografi tercanggih yang pernah kita miliki. Dan kalau itu benar, maka tahun depan kekuatan bawah laut Indonesia akan naik kelas secara signifikan. Seruput kopi lagi lur, karena kalau bicara tentang teknologi bawah laut ini baru permulaan. Masih banyak kejutan yang bakal dibuka TNI AL di masa depan. Dan jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Terima kasih lur.